911, what is your emergency? I just shot my brother. Halo kawan, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya ingin merangkum sebuah film yang berjudul Death Wish. Film ini dirilis pada tahun 2018 dan menceritakan tentang aksi balas dendam yang dilakukan oleh seorang dokter atas kematian istrinya yang dibunuh oleh penjahat profesional. Oke, langsung aja kita masuk ke filmnya. Tingkat kriminal di kota Chicago telah meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir. Hampir setiap hari selalu saja ada pasien baru di salah satu rumah sakit di kota Chicago. Dari luka tembak, pemukulan, penusukan, dan tindakan kriminal lainnya. Kisah akan berfokus pada seorang dokter yang bernama Paul Kersey. Biar lebih mudah kita panggil aja Dr. Paul. Dr. Paul hampir setiap hari menangani korban dari tindakan kriminal tersebut. Paul sendiri tinggal bersama seorang istri dan anak perempuan satu-satunya. Hingga suatu hari saat Paul pergi makan di suatu tempat, ada seorang tukang parkir yang memarkirkan mobilnya. Si tukang parkir tersebut mengambil alamat rumah Paul yang ada di GPS mobilnya. Dan itu akan menjadi awal mimpi buruk bagi Paul. Saat sang istri dan anak Paul pulang ke rumah, terlihat sebuah mobil sudah terparkir di bawah pepohonan rumah mereka. Saat sang ibu sudah berada di dalam rumah, dia melihat jendela sudah terbuka dan melihat beberapa jejak kaki. Dari situ dia sudah merasa ada sesuatu yang tidak beres, lalu menyuruh sang anak untuk turun ke bawah. Saat sang anak hendak turun ke bawah, dia langsung dibungkam dan ditodongkan sebuah pistol. Ternyata ada 3 perampok di rumah mereka. Pria yang satu menyuruh 2 pria lainnya untuk mengamankan anaknya. Dia sendiri akan ikut dengan si ibu untuk membuka berangkas dan mengambil semua barang berharga yang ada. Di lantai bawah terlihat si anak sedang melawan kedua perampok itu, akibat kelalaian mereka berdua. Tapi saat si perampok satu lagi datang, mereka berdua langsung ditembak. Mengetahui hal tersebut, Paul sangat terpukul karena kehilangan sang istri tercinta. Dan anak satu-satunya mengalami kritis. Dengan berat hati, Paul pun merelakan kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Dalam perjalanan pulang dari pemakaman sang istri, Paul dan mertuanya melihat beberapa orang pemburu liar. Sang mertua langsung keluar dari mobilnya dan mengambil sepucuk senjata. Kemudian langsung menembak mereka untuk menakutinya. Sang mertua pun mengatakan untuk tidak selalu bergantungan kepada polisi. Karena polisi selalu datang ketika tindakan kriminal sudah terjadi. Jika seorang pria ingin melindungi keluarganya, maka dia harus melakukannya sendiri. Beberapa hari setelah kejadian itu, akhirnya Paul memutuskan untuk membeli sebuah senjata untuk melindungi dirinya sendiri. Ternyata untuk membeli sebuah senjata harus memiliki izin resmi dan mengikuti prosedur untuk membeli sebuah senjata. Akhirnya Paul memutuskan untuk pergi dan kembali lagi nanti. Suatu hari saat Paul sedang menangani pelaku kejahatan kriminal, tak diduga tiba-tiba pistol yang berada di saku celananya jatuh. Kemudian Paul diam-diam menyembunyikan pistol tersebut. Lalu Paul belajar cara menggunakan senjata dari sebuah video di YouTube. Saat Paul melihat kondisi anaknya semakin menurun, dia memutuskan untuk pergi ke wilayah yang rawan tindakan kriminal. Hingga tibalah Paul di jalan yang sepi dan melihat seorang wanita yang sedang dirampok. Kemudian Paul meneriaki mereka hingga dia mendapatkan perhatian dari si perampok. Saat mobil si perampok ingin menabrak Paul, dia langsung menembaki mereka sampai mobilnya menabrak tiang. Paul pun sempat terluka di bagian tangannya akibat terkena kokang senjata, karena itu adalah pertama kalinya dia menggunakan senjata. Di sisi lain terlihat seorang wanita yang sedang mengabadikan momen tersebut. Tak lama salah satu perampok keluar dari mobilnya. Kemudian Paul langsung menembak si perampok tersebut hingga tewas.
Setelah kejadian tersebut, sang korban dan si wanita yang merekor aksi dari Paul pun bersaksi. Mereka berdua mengatakan Paul tiba-tiba datang dan menggunakan hoodie, lalu menolong si wanita dengan cara menembaki si perampok tersebut. Berita tersebut pun dengan cepat menyebar dan menjadi viral. Suatu hari saat Paul menangani pasien seorang anak kecil, anak itu mengalami luka tembak di bagian kakinya. Saat Paul menanyakan siapa pelakunya, dia pun menjawab bahwa pelakunya seorang pria kulit hitam yang berjualan es krim di tempat dia tinggal. Sebenarnya orang tersebut menjual narkoba dengan berkamuflase sebagai penjual es krim. Melihat data si anak tinggal, Paul pun langsung menghampiri si penjual es krim dan langsung menembakinya. Kejadian tersebut telah meresahkan polisi di sana. Akhirnya mereka menemukan sebuah fakta bahwa pelakunya adalah orang yang sama dengan kejadian beberapa hari yang lalu. Di sisi lain, Paul terus melatih kemampuan menembaknya. Hingga suatu hari saat dirinya sedang menangani seorang pasien yang sedang terluka. Paul melihat jam tangan istrinya di tangan pasien. Akhirnya Paul menyadari bahwa orang itu adalah salah satu pelaku pembunuh istrinya. Setelah pasien tersebut meninggal, Paul langsung mencari ponselnya. Kemudian Paul mencari informasi untuk mencari pelaku yang lainnya. Setelah melihat beberapa foto di ponsel tersebut, Paul melihat foto alamat rumah dirinya. Seketika dia langsung teringat sama si tukang parkir yang telah memarkirkan mobilnya. Kemudian langsung menuju ke sebuah toko yang menjual barang-barang curian untuk menemukan pelaku yang telah membunuh istrinya. Hey, buddy, you can't be back. Ketika si pemilik toko menyadari bahwa Paul adalah salah satu korban kejahatan dari teman-temannya, dia langsung menghubungi salah satu pelaku untuk datang ke tempat itu. Saat mereka berdua sedang asyik bicara, si pemilik toko diam-diam mengambil sebuah pistol. Lalu Paul langsung menancapkan sebuah benda tajam di tangannya. Kemudian meminta si pemilik toko untuk mengembalikan barang miliknya. You see this? Tak lama datanglah seorang pelaku yang telah dihubungi tadi. Kemudian langsung menembak dan salah mengenai sasaran. Alhasil si pemilik toko tersebut pun tewas. Terjadi tembak-tembakan di antara mereka berdua. Akhirnya pelaku kehabisan peluru. Dengan cepat Paul memukul kepalanya dengan sebuah gitar. Saat ingin mengambil ponselnya, si pelaku langsung menendang Paul hingga tersungkur. Hingga saat si pelaku ingin membunuh Paul, dirinya harus mati akibat terkena bola bowling. Atas insiden ketiga tersebut, pria berhoodie misterius semakin hari semakin viral. Kemudian dua orang polisi datang ke kantor Paul untuk memberikan kabar baik bahwa salah satu pembunuh istrinya sudah mati. Padahal itu semua dilakukan oleh Paul. Dengan informasi yang didapat dari teman pelaku, Paul langsung mendatangi pelaku kedua, yang merupakan seorang mekanik bengkel. Kemudian Paul mengambil sebuah kunci dan langsung memukul kemaluan si pelaku sampai dia pingsan. Saat sadar, si pelaku sudah dalam keadaan terikat. Paul menyuntikkan sesuatu cairan pada si pelaku. Kemudian dia akan menyayat kulit pahanya. Itu dilakukannya untuk mengetahui satu orang pelaku lagi yang ikut dalam kejadian tersebut. Setelah selesai, Paul pun meninggalkannya. You're not gonna kill me. Saat Paul sedang menemani anaknya yang sudah mulai pulih, tiba-tiba dia mendapatkan sebuah telepon dari si pelaku yang ketiga. Dia mengancam akan pergi langsung ke tempat Paul. Saat sang anak sadar dan boleh pulang ke rumah, disitulah Paul mulai menyusun sebuah rencana. Paul datang kembali ke toko senjata dan membeli beberapa pucuk senjata laras panjang. Saat anaknya sampai di rumah, Paul menyuruh anaknya untuk sembunyi. Paul pun berhasil mengelabui pasukan si pelaku dengan menempatkan sebuah guling di tempat tidurnya.
Dengan strategi yang sudah dipelajarinya, Paul pun bisa melumpuhkan mereka semua. Saat sedang mencari satu orang pelaku lagi, Paul pun berhasil tertembak di bagian samping perutnya. Kemudian dia langsung menembaki si pelaku dengan senjata laras panjang yang sudah dipersiapkan di bawah meja. Sementara itu, pihak kepolisian tidak bisa mendapatkan bukti atas pembunuhan yang telah dilakukan oleh Paul, dan dianggap kejadian tersebut sebagai aksi pembelaan diri. Film pun selesai.